Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Vega Puryoga. Pada kali ini saya akan membahas terkait dengan aljabar boolean di mata kuliah logika informatika. Apa itu sih aljabar boolean? Dimana kembali ke dasar bahwa ilmu logika sangat mendasari bidang komputasi dan rangkaian. Dalam bidang komputer, salah satunya adalah aljabar boolean. Jadi aljabar boolean itu ya salah satu ilmu di dalam logika juga yang kaitannya nanti dengan rangkaian dalam bidang komputer seperti itu. Nah, ini aljabar boolean. Pada aljabar boolean hanya dikenal tiga perangkai logika, yaitu satu operator logika, yaitu pertama itu adalah apa? Eh, Not gitu kan, karena yang kedua adalah or. Dua operator logika or dan and. Jadi not itu kan hanya apa ya, tidak membutuhkan dua operan, seperti halnya kalau misalnya di or dan and kita membutuhkan dua variabel atau operan, yaitu misal p, key. Sedangkan misalnya di not kita bisa saja hanya menggunakan satu variabel, gitu kan, p atau key-nya saja seperti itu. Misalkan jadi eh, negasi P atau negasi key-nya. Kalau ini kan kita membutuhkan kedua-duanya, kedua variabel seperti itu. Terus aljabar boolean adalah himpunan yang beranggotakan 0 dan 1 yang mewakili salah dan benar. Jadi di sini kita belajar yang kemarin kita belajar true dan false, yaitu ada true dan ada T dan ada F gitu kan, atau ada benar ada salah. Nah, kita di aljabar boolean ini kita kenalkan atau kita ganti istilah benar salah atau true false tadi gitu kan. Ini mana sih ini false gitu kan. Yang kemarin kita belajari false, dan ini kita anggap ini adalah true. Dan si 0 ini mewakili salah atau false. Dan si satu ini benar, mewakili nilai benar atau true seperti itu. Perhatikan konversi simbol dari operator logika yang telah kita pelajari. Jadi kemarin kan ada operator-operator lain, terus aja nilai-nilai lain, terus ada 0 dan 1 juga gitu kan. Untuk 0 itu adalah yang salah, sedangkan 1 itu untuk yang benar. Nah, itu saja mudah diingat. Jadi teman-teman ya, 0 itu salah, 1 itu benar seperti itu. Terus ada apa ya? Ada perbedaan di sini. Kemarin di perangkai di logika kita belajar logika masih apa ya? Hukum-hukum logika dan ekspresi-ekspresi logika, kita menggunakan negasi itu dengan tanda seperti ini gitu kan, atau seperti ini, itu sama saja. Tapi ketika kita menggunakan aljabar boolean, kita menggunakan apa ya, petik satu gitu kan. Nah, ini negasi dari x gitu. Untuk or yang tadinya seperti ini menjadi plus atau operasi penjumlahan. Untuk n-nya ini titik atau kali seperti itu. Nah, itu mungkin perbedaan mendasar, cukup mudah diingat. Ketika negasi itu petik satu, terus or itu v kemarin menjadi plus, n itu sekarang menjadi titik atau perkalian seperti itu. Dan ada juga hukum-hukum logika. Jadi teman-teman mungkin ketika melewati hukum-hukum logika pada pertemuan sebelumnya, itu bukan berarti teman-teman telah meninggalkan hukum logika. Pada pertemuan aljabar boolean juga kita memahami bahwa adanya hukum-hukum logika. Namun ada perbedaan tadi ya, perbedaannya tadi di bentuk operatornya. Tadi kan ada yang OR itu seperti apa gitu kan. Sekarang OR-nya diganti dengan plus, sedangkan N-nya kita ganti atau kita simbolkan dengan titik atau kali seperti itu. Nah, ini komutatif. Jadi komutatif itu teman-teman masih ingat ya, apa ya, perpindahan posisi saja. Yang tadinya X-nya di kiri, sedang itu sama saja ketika ditukar jadi X-nya di kanan, itu sama saja gitu kan. Baik itu operasi OR dan operasi N, sorry.
Asosiatif juga seperti itu, sama dengan pertemuan sebelumnya terkait dengan hukum logika. Distributif juga sama, konsep sama, jadi hanya berganti simbol saja di operatornya gitu. Ini identitas juga sama gitu kan, operatornya yang penting yang bedanya adalah operator, ada idempotent juga, ada komplement. Nah ini komplement itu teman-teman mungkin masih ingat, komplement itu sama dengan hukum negasi. Nah ini, jadi teman-teman ingat ini, absorpsi di hukum-hukum logika masih ada sama ini mah, cuma beda simbol operatornya. Jadi keseluruhan itu hukumnya sama hanya beda simbol saja. Or ini apa, plus n ini titik gitu. Nah itu saja mungkin perbedaannya. Nah mungkin kita coba latihan, buktikan bahwa x dalam kurung x komplement plus y itu, atau or y sama dengan x dan y, atau x kali y, itu kita sama atau tidak gitu kan. Ini termasuk dengan apa sih, kayak validitas argumen. Teman-teman mungkin bisa direview validitas argumen, apakah ini ekuivalen atau tidak gitu kan, dan lain-lain, dan belajar lagi ekuivalensi logis sama atau tidak gitu kan. Dan di sini kita membutuhkan suatu ekspresi logika. Di sini kita bisa sederhanakan, dibuktikan gitu kan, apakah nanti hasilnya x dan y atau tidak gitu kan. Nah kita menggunakan hukum pertama, kita gunakan distributif dulu. Kebanyakan dalam proses penyederhanaan kita menggunakan kasus-kasusnya menggunakan distributif terlebih dahulu gitu kan. Jadi ini dikalikan ini gitu kan, yang x ini dikalikan dengan x komplement, terus yang x lagi dikalikan dengan y gitu kan. Jadi x aksen gitu kan ditambah x y gitu kan. Terus ketika menemui variabel yang sama tapi yang satunya adalah komplement atau negasi, kita ingat bahwa itu adalah kita bisa sederhanakan dengan hukum negasi. Jadi ini tuh 0 plus x y. Nah ketika ada suatu nilai gitu kan, nilai ini berarti kalau kita dulu pertemuan sebelumnya kita bicara terkait dengan true dan false, kita sekarang di aljabar Boolean kita berbicara terkait dengan 1 dan 0, karena nilai kebenarannya diganti jadi 1 atau 0 pada sebelumnya true false, tapi sedangkan di pertemuan sekarang atau aljabar Boolean kita mengenal hanya 0 dan 1. Ketika kita berbicara atau bertemu dengan nilai nilai kebenaran gitu kan, maka kita ingat bahwa itu adalah hukum identitas gitu kan. Buka-buka kamus lagi, identitas. Nah ini hasilnya apa? Suatu nilai kebenaran diorkan dengan suatu variabel gitu kan, ini bisa digabung sama saja. Nah maka akan menghasilkan nilai variabel itu sendiri, maka ini adalah hasilnya x dan y gitu kan. Ketika ini suatu ekspresi logika dilakukan hukum distributif, maka akan menghasilkan nilai seperti ini gitu kan. Terus ketika ini dinegasikan, dilakukan hukum negasi, maka akan menghasilkan nilai 0. Dan ini ketika dilakukan hukum identitas, maka hasilnya adalah x dan y. Ini adalah hasil akhir. Buktikan bahwa si ini x dalam kurung x komplement plus y itu sama dengan x dan y, dan terbukti bahwa
terbukti sama gitu kan. Tuh. Itu coret-coretan saya, dan ini mungkin kopiannya atau hasil pengetikannya membuktikan bahwa itu sama. Jadi buktikan bahwa itu tuh terbukti gitu kan, bahwa X dalam kurung X komplement plus Y itu sama dengan X plus Y. Nah, maka itu adalah sesuatu nilai yang ekuivalen atau sama seperti itu. Ketika kita coba dengan nilai kebenaran, kita buat tabel kebenaran gitu kan, maka hasil yang ini nilai kebenarannya akan sama dengan ini, seperti itu. Teman-teman silakan dibuktikan. Nah, mungkin itu pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.